Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina min al-Qur'an وادخلنا برحمتك في أهل القرآن الكريم. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, baik yang hadir di Masjid Syuhada Seduh dan Ramangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Ad-Duha. Kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan ayat 10. Insya Allah kita akan membahas ayat terakhir, yaitu ayat 11. Setelah Allah menyebutkan kenikmatan yang besar yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah memerintahkan beliau untuk berperilaku baik kepada orang lain, terhadap orang-orang yang lemah, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kemudian Allah menganjurkan Rasulnya yang juga kepada umatnya, yang kita ini, untuk bersyukur kepadanya, kepada Allah atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Cara bersyukur itu bermacam-macam. Itu kan untuk beritahukan kepada orang lain apa itu nikmat. Nikmat itu segala sesuatu yang kita peroleh, yang ketika kita peroleh memberikan kenikmatan bagi kita, baik kenikmatan itu apa yang kita rasakan maupun fasilitas itu. Saya ingin menyebutkan seperti di surat Al-Luqman, Allah menyebut wa asbaqu alaikum ni'amahu zahiratan wa batin. Zoom lagi pelan-pelan, coba saya perbaiki dulu. Yang di Zoom nggak dengar kan? Kayaknya kerusak. Coba. Yang di Zoom tidak dengar. Jadi di ayat terakhir ini Allah mengajarkan kita untuk bersyukur antara lain dengan menentukan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Kenikmatan, kenikmatan itu banyak sekali yang kita rasakan, yang kita peroleh. Sebenarnya yang kita terima itu banyak, cuma kita merasa tidaknya itu. Ya.
faktanya ada kenikmatan, tapi kita merasa atau menyadari itu masalah lain. Allah menyebut di dalam surat Al-Quran, Allah memberikan kenikmatan kepada kita itu dengan وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. Dan Allah memberi nikmatnya ketika kita manusia, baik secara zahir maupun akhir. Jadi setiap orang diberi kenikmatan itu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kalau orang merasakan tanya penuh, orang itu kaya, saya tidak kaya. Orang itu pandai, saya orang pandai. Tapi menurut bahasanya Allah itu sudah penuh. Allah tidak bohong. Allah tidak bohong. Saya pernah mengilustrasikan firman Allah menyodorkan ya, Allah satu kenikmatan dan Allah beri kenikmatan itu penuh. Atas bahwa ketika aku wadah gelas isinya penuh sampai di bibir, lalu di sungai ya sampai di bibir sungai itu airnya penuh. Jadi masing-masing dari kita itu sudah menerima kenikmatan dari Allah secara penuh. Tapi penuh itu kalau dilihat secara kuantitas, itu kan kualitas. Kalau secara kuantitas ada yang volumenya sedikit seperti gelas ini, ada yang banyak seperti ember. Tergantung kita di hadapan Allah membawa ember atau membawa gelas besar atau gelas kecil. Kalau kita menyodorkan, ya Allah saya mohon kenikmatan dengan gelas kecil, ya Allah bikin penuh. Kalau tahu ditambahi akan luber. Kapasitas dia menerimanya segitu. Saya suka mengumpamakan wadah ini adalah karakter kita. Kalau kita berkarakter jujur, ramah, rendah hati, suka menepati janji, kita di hadapan Allah menyodorkan wadah yang besar. Pedagang yang bersifat seperti yang saya katakan tadi, insya Allah laris. Tapi pedagang yang dia itu sudah ingkar janji, ketus, dan sebagainya, dia itu menyodorkan kepada Allah wadah yang kecil. Keuntungannya kecil. Karena orang yang datang males membeli dari dia. Enggak, ada dua toko, perdagangannya sama persis. Yang satu laris, yang satu tidak. Yang laris itu kan mendapatkan kucuran lebih banyak rezeki dari Allah. Yang ini kucurannya sedikit. Ya memang mereka wadahnya begitu. Ya antara lain misalnya, aku sudah berusaha keras begini-begini. Nah, yang satu ini ramah, suka menolong orang dan sebagainya. Yang satu ini ketus, sombong, tidak gubris dengan orang. Ya, kalau orang Jawa bisa mengatakan orang ngewongke, tidak memperlakukan orang sebagai manusia. Ya dia nggak laris. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita masing-masing itu mendapatkan kenikmatan yang penuh dari Allah. Kemudian nikmat itu apa? Nikmat itu kalau dikatakan di Luqman, dzahiratan wa batinah, secara lahir maupun batin. Kita ini dibuat oleh Allah, badan kita ini terdiri dari benda cair dan benda padat. Benda cairnya lebih banyak daripada benda padat. Dengan adanya kita tuh komposisi bahan di dalam tubuh kita ini banyak cair, maka kita banyak membutuhkan air. Begitu kurang kandungan airnya di dalam badan kita, Allah memberi sinyal, yaitu kita dibuat haus.
Kalau kita segera minum, hilanglah haus itu. Tapi kalau tidak segera minum, bisa pusing, bisa merasa demam, dingin, dan sebagainya. Karena energinya kurang. Terus, jadi Allah membuat di dalam diri kita itu ada dorongan untuk membutuhkan air. Ya, jadi di dalam diri kita diberi dorongan, di luar Allah memberi fasilitas, yaitu air. Jadi dalam badan kita ada kebutuhan, Allah menyediakan yang dibutuhkan. Jadi kalau kita belajar psikologi, keinginan kita minum itu namanya motivasi, yang kita minum itu namanya need, kebutuhan. Jadi kalau orang mau meneliti kenapa sih orang itu kepengen minum, ya karena orang itu ingin menjaga keseimbangan komposisi tubuhnya. Kalau komposisinya itu seimbang, dia tidak haus. Terus kalau kita punya keinginan itu, apa saja sih yang kita inginkan? Ya kita ingin makanan, minuman, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, itu ketika membahas apa yang dibutuhkan, orang membuat teori needs, kebutuhan manusia itu apa saja. Titik temu antara motivasi, keinginan, dan needs, barang yang dibutuhkan, begitu ketemu, muncul kenikmatan. Kita haus, begitu minum, enak, segar. Nah, rasa segar itu adalah kenikmatan yang dihasilkan dari titik temu antara dorongan dari dalam diri kita dan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Ini Allah berikan secara lengkap. Allah beri secara lengkap, oleh karena itu kenikmatan itu lahir dan batin. Air ini lahirnya, keinginan kita itu batinnya lengkap. Oleh karena itu kita harus merasakan itu. Kita seringkali tahu bahwa itu kenikmatan, tapi tidak menyadari bahwa itu kenikmatan. Karena tidak menyadari, maka kita tidak bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, sama dengan tidak mengakui bahwa air itu pemberian dari Allah. Rasa haus itu juga dibuat oleh Allah. Kita kalau tidak punya rasa haus, ya ada air, ya kita nggak pengen minum. Kita nggak pengen minum. Tapi supaya nikmat itu dibuat haus. Nah, orang bisa bertanya, katanya di surga itu kita tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Kok kita disuguhi oleh Allah di sana itu ada bermacam-macam buah-buahan. Minuman, ada bermacam-macam minuman. Ada air putih, ada air susu, ada madu, ada arak, ada zanjabil, jahe. Jadi jahe pun ada di sana. Zanjabil. Nah, untuk apa kalau kita tidak haus? Di sana ada keinginan. Walahum fiha ma yashtahi. Mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Jadi di surga itu orang mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menyebabkan orang menjadi bisa menikmati apa yang diinginkan itu ketika diperoleh. Cuma di sana tidak pernah lapar, tidak pernah haus, dan tidak buang air. Kok bisa tidak buang air? Ya, kita waktu di dalam kandungan ibu, kita mengkonsumsi dari plasenta, tapi nggak pernah buang air, nggak pernah pipis. Jadi Allah sudah memberi contoh. Bagi Allah membuat kamu makan tapi nggak buang air itu gampang. Jadi contoh di surga itu nanti lebih nikmat lagi. Nah, atas kenikmatan-kenikmatan itu sebaiknya kita tuturkan, kita bercerita
Misalnya, alhamdulillah aku lulus ujian untuk naik jenjang, ujian untuk kuliah lagi, ambil S2, S3 dan sebagainya. Terus misalnya juga alhamdulillah aku berhasil membeli rumah sehingga aku tidak perlu memikirkan tahun depan pindah kemana, tahun berikutnya pindah kemana. Itu mencari uang. Alhamdulillah. Dan yang sering kita ungkapkan, alhamdulillah saya sehat. Itu ada baiknya kita ungkapkan. Bagaimana kalau punya duit? Ya alhamdulillah saya dapat rezeki. Cuma kita biasanya tidak menyebut alhamdulillah saya punya dapat rezeki banyak 100 juta. Biasanya kita nggak mengatakan begitu. Biasanya alhamdulillah saya telah memenangkan tender untuk proyek apa. Dan kalau tendernya proyeknya besar, sudah bisa diperkirakan. Nah, bercerita itu perlu. Kalau misalnya saya cerita, alhamdulillah saya memenangkan proyek. Alhamdulillah aku sudah menyelesaikan proyek itu tepat waktu. Nah, kalau ngomong begitu, nanti saudara-saudaranya yang lagi kesulitan, kamu kan punya duit banyak, aku dibantu dong, aku pinjemin dong. Jadi kalau dia habis bercerita bahwa dia telah menyelesaikan proyek, berarti bayaran sudah bisa diterima. Maka dia kalau ada adiknya misalnya membutuhkan bantuan, dia tidak mau memberi itu, nggak enak. Memang ada kok, memang ada yang saya miliki. Terus kita mau. Kalau kita merahasiakan, jadi kita tidak pernah bilang bahwa kita dapat uang, kita dapat keuntungan dan sebagainya. Kita diam-diam, jangan ketahuan. Pokoknya ada duit masuk ke bank dan sebagainya. Terus gayanya juga gaya miskin, pakaiannya lusuh begitu. Terus kalau orang mau pinjem begitu, maaf nggak ada. Jadi orang yang menyembunyikan kenikmatan itu ada kecenderungan untuk pelit. Oleh karena itu, jangan menyimpan kenikmatan yang datangnya dari Allah. Rasulullah bersabda, "At-tahaddatsu bi ni'matillahi syukrun." Hadis ini riwayat Ahmad, dan saya kalau mengutip hadis saya cantumkan di sini biasanya minimum hasan. Dan kalau tidak sahih, seringkali sahih li ghairi. Hadis itu sendiri sanadnya kurang sahih, tapi ada hadis lain yang serupa, yang pengertiannya serupa, tapi sanadnya sahih. Nah, kalau ada hadis yang lemah, kemudian ada hadis lain yang sahih, yang pengertiannya itu sama, maka yang lemah ini disebut sahih li ghairi. Dia menjadi sahih karena ada hadis sahih lain yang mendukung kesahihannya. Itu hadis sahih li ghairi. Nah, menurut Rasulullah, at-tahaddatsu bi ni'matillah. Tahadduts tadi di surat Ad-Duha, wa hadits. Di sini tahadduts, bercerita tentang kenikmatan Allah, syukur, itu tanda syukur. Karena itu kita terbuka saja mengatakan itu. Tapi hati-hati ketika kita menceritakan tentang kenikmatan dari Allah, itu bisa-bisa karena sombong. Alhamdulillah anakku diterima di ITB. Alhamdulillah anakku juara 1 di ITB. Alhamdulillah anakku, tetapi maksudnya menunjukkan bahwa aku berhasil mendidik anak dan sebagainya untuk mendapatkan pujian bahwa kamu hebat, pandai mendidik anak. Nah, kalau untuk mendapatkan pujian itu menjadi haram. Bagaimana kita menjaga jangan sampai kita itu melanggar ketentuan Allah, misalnya menyembunyikan kenikmatan,
Dan jangan melanggar kita menjadi sombong atau riak pamer. Ada dalam Al-Quran diceritakan seorang yang menuturkan kenikmatan dari Allah tapi karena sombong. Insya Allah kita yang jamaah sudah pada hafal, karena umumnya setiap hari Jumat itu saya dengar sana sini pada baca surat Kahfi. Ya. Ada dua orang yang bersahabat, lalu mereka berdua mendatangi kebun yang dimiliki oleh salah satu di antara mereka. Kebunnya itu subur karena dialiri sungai, dialiri irigasi yang bagus sehingga buahnya banyak. Karena buahnya banyak, maka itu memberikan kekayaan kepada pemiliknya. Digambarkan oleh Allah, wa kana lahu thamar. Dia yang satu ini mempunyai kekayaan yang banyak, yang besar. Lalu faqala li sahibihi wa huwa yuhawilu ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Ini kebun subur sekali. Aku hartaku lebih banyak daripada kamu. Nah, ini dikasih sombong. Lihat nih, rezekiku, hartaku lebih banyak daripada kamu. Ini sudah indikasi kesombongan. Nah, kalau ceritanya dalam rangka seperti itu, ya kita jangan cerita. Kita kendali, kita tahan, nggak usah cerita deh kalau dalam rangka sombong gitu. Untuk membanding-banding wa'azuna farra, dan aku lebih mulia secara pribadi, secara kepribadian. Orang kaya seringkali dihormati oleh orang lain. Orang kaya juga seringkali mendapatkan kemudahan untuk memperoleh jabatan. Apalagi pada zaman seperti sekarang ini di Indonesia, kalau kepingin jadi gubernur harus punya duit banyak. Jadi harus kaya dulu, nanti kemudian kalau jadi gubernur bisa lebih kaya lagi. Apakah ketika mau menjadi gubernur itu kayanya duitnya sendiri atau duitnya orang lain, tapi harus ada duitnya bantuan atau umat dana yang banyak itu harus ada. Lalu mereka kalau menjadi pejabat begitu, terus uangnya banyak, merasa ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafar. Aku hartaku lebih banyak daripada hartamu dan martabatku lebih tinggi daripada kamu. Udah begitu, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Dia masuk ke kebunnya itu dalam keadaan zalim pada diri sendiri. Zalimnya di mana tuh? Dia mengatakan, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku kira kebun ini akan selalu subur seperti ini. Tidak akan hancur. Dia lupa bahwa yang membuat tanahnya subur itu Allah. Yang mengalirkan air di tengah kebun dia juga Allah. Air itu tidak ada orang yang membuat. Dan yang mengalirkan air itu dari tempat yang tinggi kepada yang rendah dengan belok-belok seperti yang dikehendaki oleh air itu juga sesuai dengan tatanan Allah. Kalau air itu dipindahkan saja, maka kesuburan pindah. Kalau kita rasakan di Rawamangun ini, sebelum ada banjir kanal timur, sebenarnya kanal banjir, tapi kita menyebutnya banjir kanal, flood canal, kanal untuk mengatasi banjir, tapi kita bilangnya banjir kanal. Susunannya seperti bahasa Inggris. Dulu kita sering banjir, kita sering banjiran, tapi begitu sungai kanal banjir timur, kita jarang kena banjir. Banjirnya pindah ke Menteng. Yang dulu zaman Pak Harto nggak pernah ada banjir di Menteng. Begitu Pak Harto jatuh, Jalan Tamrin banjir.
itu yang buruk. Jadi pengaliran air dari satu lajur ke lajur yang baik itu menyebabkan banjir atau tidak. Begitu pula sungai. Israel itu membelokkan sungai Jordan River. Itu dibelokkan, yang biasanya mengalir di daerahnya Palestina dibelokkan ke daerah mereka, sehingga orang-orang Palestina menjadi miskin karena tanahnya menjadi tersak. Itu dia tidak menyadari bahwa yang mengalirkan air ke situ itu Allah, dan Allah gampang menghilangkan kesuburan itu. Kesuburan itu kan hanya di permukaan tanah, humus itu gampang hilang. Kasih aja hujan yang lebat, hilang tuh humusnya. Seperti di surat Saba diceritakan tentang negeri Saba yang subur kiri kanannya sehingga mereka kaya, sampai disebut baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tapi ternyata mereka kemudian tidak subur oleh Allah, dihilangkan kesuburan itu dengan datangnya sailal arif, banjir bandang, hilang humusnya sehingga tidak tumbuh di situ kecuali pepohonan yang pahit buahnya. Oleh karena itu, ketika orang ini mengatakan ma'adhunnu an tabida hadhihi abada, dia itu sedang mendolimi diri sendiri. Dolimnya di mana? Dia tidak ingat kepada Allah, tidak mensyukuri kenikmatan Allah yang mengalirkan sungai dan sebagainya. Orang yang tidak syukur itu akan mendapatkan siksaan. Yang ayat yang populer sekali, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau merasa bahwa ini adalah karyaku, misalnya, kok bisa subur di mana? Pakai ini dong. Kita atur irigasi itu supaya kita kebagian. Kalau kita tinggal di daerah yang miring-miring itu, kali kan ada di atas, kemudian bisa dikasih pipa supaya mengalir ke daerah kita. Kalau nggak ada pipa besi gimana? Ini kalau kita nggak pengalaman di desa, nggak tahu. Pipa itu bisa dibuat dari bambu. Pernah lihat Pak, pipa bambu? Bambu itu kan di dalam ada apa namanya, ras, ada ruasnya. Ini dibolongin aja kayak belahan bambu, ujungnya dikasih besi yang tajam sampai lubang. Bambu itu kan di pangkalnya itu besar, ujungnya kecil. Terus ujung kecil dimasukkan ke pangkal yang besar. Jadi sambung-sambung. Kita pakai selotip, seal tape-nya apa? Sepet kelapa, sabun kelapa. Itu bagaimana cara mengakali supaya ada irigasi ke daerah ini. Nah, kita mesti bersyukur yang memberi air itu Allah. Kalau Allah tidak memberi air, akan mati, akan kering. Kemudian bagaimana kita cara bersyukur? Cara bersyukur yang baik bukan hanya ngomong, bukan hanya mengatakan alhamdulillah. Setiap hari ketika kita membahas idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika Fathu Makkah, orang makin banyak berbondong-bondong masuk Islam, itu adalah kenikmatan. Karena mereka tidak lagi disiksa oleh orang-orang kafir, jumlah orang Islam makin banyak, dan sebagainya. Maka kita harus bersyukur. Syukurnya gimana? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, bertasbih. Bihamdi rabbika, sambil memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Dan bertasbih itu di mana? Bertasbih itu kalau kita hanya mengucapkan saja, itu ya seperti ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits,
omongan saja. Kita tingkatkan, jangan hanya omong saja, jangan bertasbih dengan cara subhanallah, tapi kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Bahwa kalau kita menganggap Allah Maha Suci itu Maha Suci dari kemusyrikan dan Maha Suci dari segala macam kekurangan. Kalau Allah Maha Suci dari kemusyrikan, ya kita mengandalkan rezeki hanya dari Allah. Kalau orang mengandalkan rezeki dengan cara mencuri, ya aku kan butuh makan, sudah mencuri. Padahal Allah bilang, kamu silakan konsumsi tapi yang halal. Begitu orang makan yang haram, berarti dia tidak menerima, tidak bisa menerima di sini bahasa Inggrisnya content, bukan receive. Kalau receive menerima, jadi menerima dalam hati. Ya. Kalau orang itu mengeluh, berarti sama dengan dia tidak menerima, tidak punya sikap menerima dalam hati. Kalau orang mengeluh, berarti itu tidak bertasbih. Karena perilakunya tidak menganggap Allah Maha Suci. Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Kalau saya miskin, yang membuat keputusan saya miskin siapa? Allah. Kalau ini adalah keputusan Allah, ya jangan protes. Loh, terus gimana kekurangan? Kamu lihat dulu dong, kenapa kamu miskin? Nah, kalau kamu kerjanya ogah-ogahan, menjadi miskin, ya salahmu, jangan menyalahkan Allah. Oh, dia malas kok mengeluh kepada Allah. Saya rajin. Ya kamu rajin, tapi kamu suka bohong. Siapa yang mau membeli daganganmu kalau kamu suka bohong? Jadi kita terima pembagian Allah, terus kita lihat kekurangan saya apa sih? Karena saya mempunyai keyakinan orang yang menerapkan ajaran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah tidak akan miskin. Insya Allah tidak akan miskin. Kemungkinan besar kaya. Ada yang setia dan sederhana. Kalau kita rajin mohon ampun, istighfar, kita akan kaya. Nabi Nuh berkata, Tuhan, aku sudah menasihati umat. Faqultu astaghfiru rabbakum. Minta ampunlah kepada Tuhan. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kamu mau minta ampun kepada Allah, nanti kamu akan dikasih hujan yang banyak. Dan Allah akan wayumdidkum bi amwal. Allah akan memperbanyak hartamu. Amwal itu harta. Jadi bukan hanya dibuat hatinya menjadi menerima, tapi hartanya pun juga banyak. Apa hubungannya istighfar dan kaya? Orang yang rajin istighfar insya Allah kaya. Nah, kalau orang hanya lisan saja, lalu baca astagfirullah sehari 1000 kali, 5.000 kali. Aku sudah baca 5.000 kali, tapi nyatanya nggak kaya. Kalau ini Quran ini nggak benar. Kamu memahami yang salah. Kamu memahami yang salah. Kamu kirain mana istighfar itu ya astagfirullah 1000 kali. Astagfirullah itu tidak hanya diucapkan, tapi harus menjadi karakter pribadi. Karakter apa? Kalau kita melakukan suatu kesalahan apapun, sekecil apapun, kita cepat minta maaf. Kalau salahnya kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Tapi kalau kita salah kepada orang, kita cepat minta maaf kepada orang. Karena kesalahan kita itu seringkali menghambat kita sendiri. Kesalahan kita bisa menghambat rezeki kita. Coba kalau saya tukang jahit, tapi lagi-lagi ada saja kesalahan, lengannya terlalu sempit sehingga dipakai nggak enak. Terus kadang-kadang kancingnya cepat lepas. Nah, kalau seperti itu orang malas datang. Apalagi kalau tarifnya jahitan itu mahal. Itu kancing kalau baru seminggu 2 minggu lepas nggak akan datang lagi tuh orang. Karena orang kaya itu pada umumnya sibuk. Kalau sibuk kancing lepas, lepas kan gampang dipasang. Jangan harapkan begitu.
Itu orang kaya itu nggak punya waktu. Maka usahakan kancing itu sekali kamu pasang sampai kainnya itu lusuh, sampai kainnya sobek, kancingnya masih nempel. Itu misalnya seperti itu. Nah, kalau salah cepat minta maaf, sehingga orang itu yang kesal hatinya itu menjadi bisa menerima. Maaf, itu kemarin itu saya memasangnya kurang baik karena tidak ada tenaga, lalu ada teman yang saya suruh masang. Boleh saya minta kembali itu baju yang kemarin untuk dipasang kembali kancingnya. Jadi orang yang sudah istighfar itu dia suka minta maaf ketika membuat kesalahan sekecil apapun kepada siapapun dia berbuat salah. Kalau dia minta maaf dan minta maafnya itu serius, dia tidak akan mengulangi kesalahan. Kesalahan hari ini tidak akan diulang besok. Kesalahan besok tidak akan diulangi lusa. Artinya apa? Makin hari kita itu makin sedikit kesalahan yang kita lakukan. Kalau saya itu sedang membuat handicraft, karya seni, maka kesalahan-kesalahan itu makin hari makin kurang, maka produk saya makin hari makin sempurna, makin indah. Nah, kalau produk saya itu makin indah, orang senang. Kalau saya menjadi pegawai, maka makin hari makin sedikit kesalahan saya. Pasti bos itu akan senang orang yang melakukan sedikit kesalahannya, karena kesalahan itu merugikan. Kita lihat di toko-toko yang mahal-mahal itu, ya jangankan barangnya itu tergores, kardusnya saja, packagingnya itu penyok, itu sudah didiskon. Karena tidak ingin mengecewakan pembeli. Jadi kalau kita itu berjiwa istighfar, maka kita berbakat kaya. Itu anjuran Al-Quran. Maka kalau kita memakai ajaran Al-Quran, kemungkinan kita miskin kecil sekali. Nah, terus caranya kalau kita mau bersyukur gimana? Wujudkan dalam perilaku. Tadi saya sebut fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbih. Tasbih itu tidak hanya diucapkan, tapi dalam perilaku. Tadi saya kasih contoh istighfar. Istighfar itu tidak hanya diucapkan, tapi perilakunya perilaku yang suka mengoreksi diri dan minta maaf kalau berbuat salah. Ya? Bersyukur juga begitu. Saya ambil dalil dari surat Saba, perintah Allah kepada keluarga Nabi Daud. I'malu ala Daud syukra. Ala Daud ini panggilan. Bisa kita balik, misalnya, wahai keluarga Daud, bertindaklah kamu, beraktivitaslah kamu dalam rangka bersyukur. Jadi bersyukur itu harus kita wujudkan dalam bentuk perilaku. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Terutama bersyukur yang sampai level ini. Bersyukur sampai level tindakan. Level tindakan di mana? Memanfaatkan pemberian Allah untuk meningkatkan bakti kita kepada Allah. Saya ulang, bertindak dalam rangka syukur adalah memanfaatkan pemberian Allah sebagai sarana untuk berbakti kepada Allah. Kok bisa begitu? Kita ambil ayat ini. Saya sering mengutip ini. La yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah tidak akan memberi tugas kalau Allah tidak memberi fasilitas. Coba kita banding dengan kita manusia. Gojek, Grab itu menawarkan pekerjaan untuk menawarkan orang atau barang. Terus kalau ada orang melamar di situ, boleh nggak saya kerja di sini? Boleh.
Kamu punya kendaraan sendiri nggak? Tidak diberi fasilitas, tapi disuruh. Jadi kendaraan dia, kalau rusak ya dia yang nanggung sendiri. Kalau Allah udah kasih fasilitas dulu, baru kasih tugas. Ini kita manusia, kenapa membuat begitu? Kan zalim. Kalau memberi tugas ya, kasih fasilitas. Kita mencoba, santri-santri kita ini, kita tugasi untuk menjadi imam di berbagai masjid yang butuh. Santri-santri kita ini, kalau subuh sedikit yang di sini, karena ada yang imamnya di masjid lain. Ya, ada juga sih yang malas. Nah, karena kita menugasi mereka menjadi imam di masjid lain, mereka butuh kendaraan. Kita sediakan sepeda motor. Mereka tidak usah beli sepeda motor. Rusak, kita biayai. Bensin, kita kasih bensin. Tapi alhamdulillah, baru kemarin ini ada orang tiba-tiba saya tidak kenal membeli sepeda motor baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pernahkah saya di sini minta bapak-bapak kita butuh sepeda motor, kalau disumbang, ya pernah kan? Tapi datang sendiri. Ya alhamdulillah. Itu, jadi kita beri fasilitas dulu sebelum memberi tugas. Allah itu seperti itu. Allah memberi kita fasilitas kemampuan berdiri. Setelah Allah memberi kita kemampuan berdiri, baru ditugasi, kamu sholatnya berdiri ya. Karena aku bikin berdiri. Kalau Allah memberi kita rezeki yang cukup untuk pergi haji, ayo pergi haji. Aku sudah kasih kamu duit cukup untuk pergi haji. Jadi Allah beri dulu, baru tugas. Kalau kita manusia suka menugasi orang, tapi tidak memberi fasilitas. Nah ini la yukallifu nafsan illa ma ataaha. Allah tidak menugasi seorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah telah berikan kepadanya. Ini harus kita pahami sendiri, kita self assessment, menilai diri sendiri. Aku diberi Allah apa? Ini berarti tugas. Aku diberi istri, berarti aku ditugasi oleh Allah untuk memperlakukan istriku dengan baik. Aku diberi oleh Allah rezeki yang cukup. Ini tugas dari Allah. Jangan terus dibiarkan idle, dipang, nganggur. Jangan. Rezeki itu kita pakai sebagai bekal di dunia untuk memperoleh hasilnya di akhirat. Kalau ditaruh di bank idle, nganggur, itu tidak bisa kita pakai untuk meningkatkan kapasitas kita. Kalau kita bisa meningkatkan kapasitas dengan harta yang kita miliki kan bagus. Meningkatkan kapasitas itu gimana misalnya? Ya misalnya kita punya anak, karena kita lebih suka duit di bank, anak suruh sekolah yang gratis, yang mutunya kurang. Karena ada sekolah yang mutunya lebih bagus, mahal. Gunakan hartamu itu untuk meningkatkan kapasitas anak itu supaya menjadi anak yang pintar. Dia lebih suka gitu. Dan kadang-kadang bukan di bank, tapi beli mobil yang kelihatan wah, mewah dengan utang. Dengan utang berarti dia setiap dapat rezeki harus dipakai untuk membayar kemampuan dia untuk meningkatkan kapasitas menjadi berkurang. Ini kadang-kadang kita tuh tidak bisa berpikir demikian. Karena itu kita kalau bersyukur, kita lihat kita diberi apa oleh Allah, itu adalah tugas. Dan kenikmatan Allah itu lahir batin, ini yang saya kemukakan tadi, saya menaruhnya di sini, ya bahwa alam taruh anallah sakhar lakum ma fis samawati wa fil ardh. Kemudian melihat enggak kalian itu? Allah itu mengelola, sakhar itu memanage, control. Di sini diartikan menundukkan. Menundukkan itu sama dengan control kan. Allah itu mengendalikan semua yang ada di langit dan di bumi itu lakum untuk kamu. Semua yang ada di langit dan bumi itu fasilitas untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allah itu membuat penuh kenikmatan bagi kalian baik lahir maupun batin. Nah, sebagai penutup saya ambil ayat ini, betapa untung kita kalau bersyukur. Ayat yang populer,
Kalau kalian bersyukur akan kami tambah. Kalau kalian tidak bersyukur kami siksa. Jadi kalau kita memegang ayat itu, ketika kita bersyukur, takut dapat siksaan dan kepengen dapatkan tambahan. Egois bukan? Egois. Ya kita mau egois kalau terhadap Allah nggak apa-apa sih. Ya. Egois terhadap Allah artinya minta-minta kepada Allah. Nah, termasuk manfaat bersyukur adalah kalau kita bersyukur maka Allah tidak akan menyiksa kita. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman? Ya, ini cara menerjemahkan bisa dua macam. Ma bisa berarti kata tanya, mengapa? Bisa juga huruf nafi, artinya tidak. Ya. Kalau dikatakan tidak, Allah tidak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman. Tapi kalau ma dianggap sebagai huruf istifham, tanda tanya, mengapa Allah menyiksa kalian kalau kalian itu bersyukur dan beriman? Allah itu maha menerima bersyukur atau maha bersyukur kepada orang lain dengan membalas yang lebih banyak, alimah dan mengetahui. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur sehingga kita dibebaskan dari siksa neraka dan diberi kesempatan untuk masuk dan tinggal di surga. Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, saya coba kasih kepada kita diberikan kesempatan pertanyaan baik yang di masjid maupun yang di rumah. Dipersilakan untuk mencatat jika memang pertanyaan dan mengirimkan menjadi. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ustaz. Yang saya ingin tanyakan itu tahadud bin nikmat itu menceritakan nikmat-nikmat itu sangat susah sekali membedakannya dengan pamer. Ya, jadi semua orang yang suka pamer mungkin di sosial media itu ya alasannya tahadus bin nikmat gitu. Nah, ada yang bilang bahwa dalam surat Al-Baqarah ini tahadus bin nikmat yang boleh itu kaitannya sama ayat yang di atasnya ada 3 itu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Jadi kita menceritakan nikmat-nikmat kita ketika kita waktu masih nggak punya perlindungan, lalu Allah kasih perlindungan. Ketika kita masih belum hijrah, terus kita hijrah. Kita tadinya sesat, terus kita jadi baik gitu. Kalau kita dulunya masih kurang, terus kita jadi dikayakan sama Allah. Jadi tahadus bin nikmat lingkupannya 3 itu aja. Kalau enggak, kalau di luar itu takutnya jadi pamer. Apakah benar itu, Ustaz? Terima kasih. Kita cenderung ini. Seringkali Allah menyatakan perintah atau statement yang sifatnya umum dalam konteks tertentu. Kalau ada statement yang sifatnya general, ya general statement, meskipun itu dinyatakan dalam konteks tertentu, maka general statement boleh digunakan untuk general affairs, untuk masalah-masalah secara umum. Contohnya yang saya ambil tadi, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini konteksnya masalah perceraian. Tapi ulama mengutip ini sebagai dalil bahwa kita mesti melaksanakan tugas setelah kita diberi oleh Allah. Tugas apa? Nah, ini kalau konteksnya perceraian, suami itu setelah menceraikan istrinya harus memberi mut'ah, memberi uang konsumsi bagi istrinya selama masa iddah. Itu terus seberapa banyak? Seberapa banyak Allah memberi? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, seberapa banyak. Jadi kalau ada general statement ini, kalau di
tafsirnya Wahbah Al-Munir itu penjelasan ini diulang-ulang. Ini pernyataan umum meskipun ini konteks yang tertentu, tetapi ayat ini atau kalimat ini bisa dipakai untuk umum. Nah, sekarang untuk wadduha. Tadi yang Dr. Iqbal kemukakan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. 3 konteks. Masih ada loh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberi kamu yang kamu nanti akan ridho. Coba di situ kata memberi. Memberi itu transitif atau intransitif? Muta'ati atau lazim? Muta'ati kan? Muta'ati itu transitif. Muta'ati atau transitif itu membutuhkan objek. Tapi di situ nggak disebut objeknya. Allah akan memberi kamu sampai kamu ridho. Apa yang diberikan ini? Umum, apa saja. Apa saja. Oleh karena itu, kalau Dr. Iqbal mau mengatakan bahwa wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits itu sesuai dengan ayat di depannya, bukan hanya 3 masalah itu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda itu sifatnya umum. Oleh karena itu, wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits itu berlaku untuk umum. Cuma hati-hati dengan pikiran dan hati kita. Kita ini cenderung egois. Karena kita cenderung egois, maka ketika kita bercerita, jangan-jangan itu dalam rangka kepengen mendapatkan pujian. Itu kita selalu mengukur, aku ini sebenarnya dalam rangka bersyukur atau sedang pamer. Nah, pamer itu contohnya lah, anaknya lulus sarjana terus selamatan, dikasih nama syukuran, mengundang teman-teman syukuran anakku lulus S2. Terus lihat gayanya, wah ini bukan syukur ini lebih ke pamer bahwa anakku pinter lulus S2. Terus apalagi cerita, wah ini anak saya ini memang satu ini belajar terus sehingga dia itu mulai dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi selalu ranking 1. Pamer. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu selalu ngecek, aku ini pamer atau bersyukur. Bersyukur itu lebih baik kalau tidak bisa mengendalikan pikiran. Udah, i'malu ala Dawud syukra. Allah memberi kita ilmu sehingga kita menjadi sarjana. Aku harus memberikan kepandaian ini untuk masyarakat. Dr. Iqbal sendiri, aku diberi oleh Allah kepandaian dan keterampilan untuk melihat dan mengobati orang sakit mata. Ini tugas. Kalau kemudian tidak mau mengobati, makir itu. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman di jamaah di masjid ini, ini mataku kok begini kenapa ya? Oh, nanti aja sana di poli bayar dulu. Kalau di sini semampunya, ya kadang-kadang perlu alat supaya lebih teliti. Tapi kalau misalnya secara umum, insya Allah nggak apa-apa. Perlu operasi nggak? Coba dites dengan yang tanpa alat gitu. Nggak usah. Terus kasih saran supaya sehat, maka dan sebagainya gitu. Nah itu jadi Allah sudah memberi aku keahlian. Ini adalah penugasan. Penugasan itu apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, menolong. Menolong itu tidak untuk cari duit. Cari duit itu efek samping. Nah kalau orang sakit biasanya datangnya ke poliklinik, di sana ada mekanisme itu, terus ada bayaran. Bayarnya berapa? Nggak usah dipermasalahkan. Nanti mekanisme itu akan membuat kita mendapatkan rezeki dengan dengan mekanisme yang ada. Jadi saya cenderung mengatakan duit itu hanya produk sampingan. Produk utamanya apa? Menolong orang. Pahala. Ya, pahala dari menolong orang itu produk utama,
nanti duit itu hasil sampingan. Mudah-mudahan saya menjawab. Terima kasih. Baik, ini ada pertanyaan yang memperkuat atau mirip dari Pak Haji. Bismillah, saya izin bertanya. Ayat ini kan berupa perintah untuk mengekspresikan rasa syukur. Apakah ini untuk Rasul saja atau seluruh manusia? Dan ini lawan dia. Bagaimana kita mensiasati agar dapat menjalankan perintah dan terhindar dari dia? Itu pertanyaan. Tambahan Ya, tambahan itu saya senang sekali. Saya selalu senang kalau Pak Yusuf ini bertanya karena ini ada. Jadi apa namanya? Ya, mengekspresikan itu perintah tidak hanya kepada Rasul, banyak ya di dalam Al-Quran yang perintahnya itu seperti hanya kepada Rasul seorang diri, tapi itu berlaku untuk umatnya. Seperti Iqra bismi rabbik, bacalah Al-Quran atas nama Tuhan. Jadi perintah Rasulullah dan mufrad Iqra, bukan Iqra, tapi Iqra bismi rabbik. Ini berlaku untuk umatnya. Kita membaca Al-Quran jangan atas nama duit, jangan atas nama kepengen dipuji. Jadi kepengen dipuji, kepengen mendapatkan sanjungan dan sebagainya, itu tidak hanya di dalam menceritakan tentang kenikmatan, apa saja. Bahkan mengerjakan sesuatu yang sulit itu bisa membuat kita sombong. Itu nggak ada tuh orang yang bisa kecuali saya. Nggak ada orang yang bisa kecuali saya. Oh, itu sombong. Jadi bercerita itu mesti hati-hati. Kita ngeceknya di diri kita sendiri. Kalau ini ada dorongan sombong atau riya, stop. Kalau bisa mengatur bahwa aku perlu ini memberitahukan karena supaya anakku termotivasi. Terus tentu memberitahukannya kepada orang-orang terbatas, tidak kepada sembarang orang. Nah, kepada orang terbatas itu bisa karena memberi contoh supaya dia meniru, atau memberi motivasi. Udah, nggak apa-apa, jalani begitu. Nah, kalau Imam Ghazali ngajari, ini tadi kan tanya bagaimana caranya. Imam Ghazali ngajari kalau kita itu ada terbesit sombong atau riya, pergi ke masjid, berjalan ke masjid itu, terus ada orang santri nih, dia terus, wah aku pamer bahwa saya itu orang yang rajin ibadah apa enggak. Terus di dalam hati itu ada keraguan-keraguan, aku tulus karena Allah saja atau memang pamer. Menurut Imam Ghazali, terusin aja sampai itu menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu orang ngomong apa-apa nggak masalah. Pak Tamrin jalan dari rumah ke sini itu nggak ada kepikiran begitu. Misalnya ya ini yang rajin masuk surga, kepingin masuk surga nih, enggak kata Pak Arum itu Pak Tamrin. Jadi terusin aja. Itu ini menjawab. Saya kira demikian. Waktunya habis. Ya. Ada tambahan sedikit nih Pak Ustadz dari warga. Lalu bagaimana cara kita mencegah agar saudara kita tersebut tidak mengulangi kesombongannya? Ya, pertama kita nasihati diri kita sendiri, terus kemudian kita nasihati orang lain. Nah, nasihati orang lain itu mesti orang dekat. Ini sayangnya begini Bu, orang makin sombong, orang makin egois, makin sulit dinasihati. Nah, orang yang egois itu dinasihati sulit. Karena apa? Orang yang egois itu merasa dirinya paling penting, paling pinter dan sebagainya. Kalau ada nasihat, mana lebih pinter kamu sama aku? Udah nggak akan. Dan lagi orang yang egois itu merasa bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Bukankah setiap kali melakukan tindakan kita mesti mendahului proses berpikir sampai mencapai kesimpulan kemudian diikuti dengan keputusan diikuti dengan azam dan niat. Nah itu
Lalu orang yang sombong itu, enggak, aku sudah mikirin bahwa ini apa yang aku lakukan benar. Dia merasa benar, dia paling benar. Maka dinasihati kayak apapun juga tidak akan efektif. Orang makin egois, itu istilahnya makin narsis. Orang yang narsis itu udah egois yang paling mentok. Nah, kalau orang sudah narsis itu sangat sulit, bahkan tidak mungkin bisa mengubah dirinya sendiri. Karena dia tidak mungkin mengubah diri sendiri, maka nasihat juga tidak akan mempan. Baca Quran juga tidak akan diresapi. Oleh karena itu, kita selalu latihan rendah hati, baik kepada Allah maupun kepada orang lain. Jadi demikian Ibu Amel. Ya, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dan juga yang kita bahas pada hari-hari kemarin membuat kita makin sadar bahwa Allah ini selalu menolong kita. Allah selalu memberi kemudahan kepada kita, tapi kita seringkali tidak merasa, tidak ngeh, sehingga karena tidak merasa kita kurang bersyukur. Dengan mempelajari surat Al-Duha, mudah-mudahan kita makin rajin mengintrospeksi, melihat pada diri kita sendiri, kenikmatan-kenikmatan apa yang sudah diberikan oleh Allah, kemudian kita cek apakah kita sudah melaksanakan tugas yang bersesuaian dengan pemberian Allah tadi. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita kepada kelompok yang pandai bersyukur, dan kita selalu memperkuat, berusaha memperkuat iman kita, dan kita selalu tunduk patuh kepada Allah sehingga kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riksa.